selamat datang di K-Talks, KSPM Talk Show with KSPM UKMC. Senang sekali dengan saya Juliani selaku moderator pada hari ini dapat berkesempatan untuk mendampingi teman-teman sekalian. Kita akan ngobrol santai bareng narasumber kita yang sangat istimewa. Ada Ibu Agatha. Halo Ibu Agatha. Halo juga Juliani. Oke, apa kabar Bu pada hari ini Ibu? Baik, sehat. Tentunya. Oke. Tentunya pada hari ini Ibu Agatha secara istimewa menjadi narasumber kita dan beliau akan mendampingi kita berbagi pengalaman dan pandangan seputar dunia pasar modal. Ibu Agatha ini merupakan Kepala Galeri Bursa Efek Indonesia Kantor Cabang Unika Musikaritas, sekaligus juga pendamping kelompok studi pasar modal Unika Musikaritas. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke topik utama, teman-teman di sini mungkin ada yang belum tahu Bu mengenai KSPM UKMC dan juga BEI yang ada di Unika Musikaritas. Boleh Ibu sharingkan sedikit atau ceritakan sedikit sejarah tentang BEI yang ada di sini, Ibu? Boleh. Itu sebelum ada kantor pusat Bursa Efek Indonesia di Sumatera Selatan, pada sekitar tahun 2006 ya, kita di sini di Sumatera Selatan punya yang namanya Pusat Pengenalan Pasar Modal, yang tentu saja itu di bawah kendali dari Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Nah, waktu itu juga ketuanya itu Pak Hari ya. Nah, pada saat itu ada program dari BI untuk memperkenalkan investasi saham ya, itu bagi para mahasiswa, sehingga ada program-program kerjasama dengan kampus. Nah, maka kemudian Pak Hari sering datang ke sini ya, lalu kemudian mereka meminta kesediaan dari waktu itu kita masih STI Musik ya, meminta kesediaan kita untuk membuka pojok bursa ya. Nah, dengan tujuan waktu itu ya, kita melihat tujuannya itu sungguh luar biasa ya, karena ingin memberikan edukasi dan praktek investasi pasar modal saham sejak dini untuk para mahasiswa, dosen dan masyarakat ya. Lalu kemudian sebelum kami menerima waktu itu para dosen, ada 4 orang dosen, kita juga mencoba meyakinkan ya bahwa kita membuka pojok bursa itu memang bisa menguntungkan dan kemudian bisa di-sharekan kepada mahasiswa ya. Maka dulu ada PT Dana Reksa ya, kita coba di situ ya dengan modal 10 juta ya, lalu kita sharing ya berempat ya, nah 2,5 ya. Nah, lalu kemudian dalam waktu 1 tahun ya, dari 10 juta memang menjadi 17 juta ya. Akhirnya kita buka ya pojok bursa kita ya, STI Musi bekerja sama dengan sekuritasnya waktu itu PT Valpuri ya, yang kemudian berkembang karena kita 2015 kemudian menjadi universitas. Nah, sekarang menjadi Galeri Investasi UKMC, BEI UKMC. Nah, dan ternyata di sini sekarang kepala dulu pengenalan pasar modal itu sekarang juga sudah ada ya, kepala BEI-nya di Sumatera Selatan, dan ternyata sama ya, sama-sama Pak Hari. Jadi kita sudah mengenal Pak Hari sejak lama. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi pojok bursa itu dimulai dari STI Musi tahun 2007. Wah, luar biasa, menarik ya teman-teman ya. Berarti pojok bursa ini sudah ada bahkan sebelum Unika Musikaritas menjadi universitas Ibu ya. Betul. Oke. Nah, tentunya pojok bursa ini kan menjadi wadah Ibu ya, untuk para investor, terkhususnya mahasiswa, dosen dan juga masyarakat umum yang ada di UKMC. Betul. Nah, bicara tentang investasi, kalau menurut Ibu pribadi nih, sejak kapan sih kita itu harus mulai berinvestasi, Ibu? Ya, tentu saja sejak dini ya. Kenapa kemudian BEI Pusat itu juga ingin memperkenalkan sejak dini ya, karena kita melihat bahwa di negara-negara lain itu mereka sejak sekolah sudah diperkenalkan. Dan Anda mungkin sudah kenal juga ya orang terkaya di dunia ya, Warren Buffett
Ya, itu kalau diwawancara, apa sih yang membuat penyesalan Anda ya selama ini? Anda kan kaya raya, tapi mosok nggak pernah ada penyesalan gitu ya. Nah, penyesalannya itu sungguh mengejutkan banyak orang. Mengejutkannya apa? Warren Buffett itu berinvestasi saham itu sejak umur 11 tahun loh. Dan dia itu bicara bahwa dia terlambat 11 tahun itu. Kalau bisa dia maunya itu lebih muda lagi. Nah, sekarang para mahasiswa coba umurnya berapa, gitu. Ya, tentu sekarang rata-rata udah di atas 17 tahun kan? Ya, nah mestinya sudah dimulai sejak dini ya. Kita sudah mulai memikirkan investasi jangka panjang kita, ya. Jadi pengusaha muda, jadi investor muda, ya toh. Nantinya kan pasti dimungkinkan kalau Anda sudah mulai berinvestasi sejak dini. Oke, nah jadi gitu ya teman-teman. Nasihat dari Ibu Agatha, kalau mau berinvestasi, kalau bisa sejak dini ya Ibu ya. Ya, betul. Oke, nah bicara tentang waktu yang tepat untuk investasi. Kalau kita kilas balik, menurut siaran pers dari IDX atau Bursa Efek Indonesia, sepanjang tahun 2024 ini BEI sudah mencatat kenaikan yang signifikan nih Bu terhadap investor baru, yaitu pertumbuhannya udah lebih dari 744.000 investor baru. Nah, kalau dari data ini menunjukkan bahwa aktivitas investasi saham di Indonesia ini cukup naik signifikan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih sebagai seorang investor saham juga, investasi saham itu lebih banyak diminati dibanding jenis investasi lain, itu bagaimana pandangan Ibu? Anda sudah belajar juga ya, banyak pilihan investasi ya, dan kita dari kecil mungkin sudah paham ya investasi di perbankan. Tapi ya kita melihat bagaimana kenyataannya ya. Kita berinvestasi di saham tentu kita melihat imbal baliknya ya, returnnya ya. Kalau kita berinvestasi di perbankan, sekarang coba kita lihat ya, tabungan itu berapa persen setahun bunganya? Kecil sekali ya, paling 2%. Deposito paling 4% ya. Nah, kalau kita lihat obligasi 6,5% ya. Rata-rata emas 11% ya. Nah, sedangkan kalau kita itu berinvestasi di saham, kita mengenal bagaimana risiko juga ya. Yang low risk saja ya. Kan kita ini kan dibagi ya, investor itu ada yang maunya low risk, ada yang moderate ya, ada yang high risk gitu kan. Ya. Nah, yang low risk saja mungkin bisa sampai 17% setahun. Ya. Nah, bagaimana ini dengan yang high risk ya? Bisa berkali-kali tuh, bisa lebih dari 30%. Nah, maka kemudian itu menjadi pilihan yang saat ini mungkin masih dirasakan sangat menguntungkan. Menjadi pilihan gitu. Oke. Nah, kan tadi Ibu udah bicara tentang risiko ya Ibu ya. Berarti kalau kita berinvestasi saham itu, kita juga harus siap menanggung risiko dari saham tersebut. Nah, kalau kita kilas balik, beberapa waktu yang lalu sempat terjadi peristiwa anjloknya IHSG. Jadi peristiwa ini terjadi pada pertengahan Maret, di mana IHSG itu anjlok hampir lebih dari 5%. Kemudian disusul kembali Ibu ya pada awal April setelah libur Lebaran, IHSG juga kembali anjlok lebih dari 9%. Jadi di mana harga-harga saham turun dan investor asing itu mulai mencabut kembali Ibu ya dananya. Nah, terkait isu yang seperti ini nih Bu, bagaimana sih pandangan Ibu tentang isu ini, dan juga menurut Ibu apa sih yang bisa menyebabkan peristiwa ini terjadi Bu? Oke, kalau kita amati ya, memang kita dibuat agak pusing juga ya melihat merah semua ya. Benar banget itu ya. Penurunan IHSG yang begitu tajam ya, yang anjlok gitu ya. Nah, sebetulnya penyebab utamanya itu sebenarnya ada dua ya. Dua itu adalah dari internal dalam negeri sendiri ya. Kita melihat banyak permasalahan di pemerintahan kita, terutama tata kelolanya ya. Nah, termasuk waktu itu awal tahun ya, penerimaan pajak itu kan berkurang 30%-an tuh ya. Nah, sehingga mau tidak mau pemerintah
kan APBN-nya jadi turun drastis, ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya menarik utang sebentar berapa tuh? 224 triliun ya, triliun untuk menutupi itu gitu. Nah, kita juga lihat ya bagaimana seringkali ada dari pemerintah, dari para pengusaha ya yang mengatakan bahwa kalau kita investasi saham itu sama dengan judi, gitu kan. Nah, lalu kemudian ada yang mengatakan bahwa oh nggak apa-apa lah pasar modal ambruk gitu kan. Toh itu orang-orang miskin juga nggak pernah main saham gitu, nggak pernah investasi di saham ya. Nah, hal-hal seperti ini ya seringkali itu kemudian menurunkan kepercayaan investor ya. Lalu kemudian dananya kemudian ditarik ya. Nah, tetapi kalau kita mau jujur ya pasti itu adalah sementara waktu lah ya. Kita akan baik-baik saja gitu. Itu yang internal. Lalu kemudian penyebab yang kedua itu ya faktor eksternal tadi sudah saya sampaikan ya. Ada perang tarif ya, tarif Trump gitu yang dikenakan ke Indonesia sampai 32%. Ya, ini juga membuat kita juga sempat bingung, ya sempat panik juga, gitu kan. Nah, tapi ya sekali lagi ya dalam kondisi seperti itu kita melihat bagaimana kita kan sekarang sedang berusaha untuk negosiasi ya dengan Amerika Serikat ya. Nah, harapannya apa? Ya kita lihat negosiasinya bisa berhasil, ya toh. Kalau enggak ya kita cari pasar lain aja lah, jangan ke Amerika Serikat, ya. Mungkin kita bisa ke Uni Eropa lah ya, ke negara lain gitu ya. Nah sehingga ya semuanya fine-fine aja, diharapkan baik semuanya, sementara saja ya. Oke, jadi teman-teman semuanya itu sementara ya. Tadi juga saya menggarisbawahi bahwa Ibu mengatakan kalau saya nangkapnya semua badai itu pasti akan berlalu, betul, Bu, ya. Gak ada betul, yang terus-terusan gitu, Bu ya. Tapi kan kalau kita nih sebagai manusia itu pasti ada aja kepanikan, Ibu, terhadap ketidakpastian kondisi ini. Nah, menurut Ibu sendiri nih, bagaimana sih strategi Ibu menghadapi peristiwa IHSG kemarin yang sempat anjlok itu, Ibu? Ya, kita santai aja ya. Yang jelas kan kalau harga saham merah turun ya jangan cepet-cepet dijual, itu buat buntung ya, diemin aja gitu kan. Nah, lalu kita mainnya apa ya, dicicil ya saham-sahamnya itu, bikin average down gitu ya. Jadi yang tadinya kita beli misalnya di harga tinggi ya, nah lalu kemudian kita bisa kemudian cicil saham yang lebih murah ya, seperti kalau kita melihat BBRI misalnya ya, BBRI itu kan harga wajarnya itu kan 5.200-an ya, 5.900-an malah ya, dengan dividen yieldnya itu 6,3% ya. Nah, maka masih bisa diharapkan itu ya. Jadi Anda nggak apa-apa average down aja ya dengan harga-harga saham yang sekarang ya boleh dikatakan murah gitu ya. Jadi gitu. Ini juga kesempatan kita untuk nyicil, betul, Ibu ya. Iya. Mumpung harganya jadi lagi murah, teman-teman. Jadi ini kesempatan teman-teman untuk nyicil sebenarnya, Bu ya, dengan betul. momen seperti itu. Nah, sekarang kan investasi banyak ya, Bu ya. Nggak hanya saham aja ya. Jadi di tengah tempuran konflik global ini, ekonomi melemah, terus IHSG juga kemarin sempat melemah. Jadi banyak keraguan-raguan terhadap investasi saham ini, Bu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih, apakah pada saat ini investasi saham itu adalah pilihan yang sudah tepat untuk menangani situasi tersebut, Ibu? Oke, dalam situasi market crash ya semacam ini ya kita juga melihat kondisi kalau hanya investasi di saham ya, apalagi kita melihat risikonya tinggi, ya mungkin kita harus bisa mengelola aset kita ya. Jadi mengelola aset itu penting ya. Jadi kita bisa melihat ya toh, untuk uang tunai kita jaga berapa persen, misalnya 5% atau 10% ya. Lalu kemudian untuk di saham 20%, di emas mungkin sekarang emas lagi gila-gilaan gitu.
bisa lebih tinggi gitu ya, 40% gitu ya. Lalu kemudian di properti ya itu bisa juga gitu ya 25% dan sisanya ya lain-lain gitu ya. Ya saya rasa saat seperti sekarang ini penting kita di dalam mengelola aset keuangan ya supaya keuangan kita juga solid gitu ya. Saya rasa itu sih. Oke, jadi yang penting cara kita memanage keuangan itu Ibu ya. Nah terakhir nih mungkin teman-teman juga ada yang penasaran dan bertanya-tanya nih Bu, apa sih tips dan trik yang tepat dalam kita berinvestasi saham? Mungkin kan Ibu sudah menjadi investor saham nih. Nah jadi ada nggak sih Ibu tips dan trik yang bisa Ibu berikan? Oke, ya tahu ya kalau mahasiswa itu sumber dananya masih terbatas ya. Nah, tetapi nggak usah khawatir ya kan, Anda pasti meskipun terbatas pasti ada ya. Untuk jajan aja seminggu berapa tuh ya, pasti banyak ya toh. Nah, Anda bisa mencoba ya untuk membeli saham-saham yang cheap ya, yang murah gitu ya. Saham itu kan tidak mahal ya, tidak mahal semua gitu ya. Ada yang murah, tapi ya sekali lagi lihat fundamentalnya ya. Nah, kalau misalnya kita mau berinvestasi di saham ya, kalau punya uang ya pakai dulu deh ya, terutama untuk yang para pemula itu 5-10% ya untuk diinvestasikan di saham. Jangan semuanya di saham ya. Lalu kemudian yang kedua ya, coba belajar mengerti fundamental ya, dipilih saham-saham yang punya fundamental bagus ya. Nah, maka ini akan menghindari kerugian ya. Nah, tentu saja diharapkan bahwa kalau kita mau yang fundamentalnya bagus, mau pemula itu biasanya yang dipilih ya saham-saham perbankan ya, yang lebih stabil gitu. Nah, lalu yang ketiga itu jangan terpengaruh omongan orang ya, harus beli saham ini, saham itu gitu ya. Nah, biasanya kalau Anda itu cepat terpengaruh ya, Anda bisa saja terjebak itu saham-saham gorengan gitu, yang akhirnya tidak mendatangkan keuntungan, malah Anda bisa mendatangkan kerugian bagi Anda. Nah, lalu kemudian yang namanya berinvestasi itu kan hasilnya tentu ada waktunya nanti menerima hasilnya dan tidak cepat seperti membalik tangan ya, pasti ada waktunya kapan. Nah, ilmu yang sangat mahal ya bagi investor itu adalah kesabaran dan ketenangan ya di dalam menghadapi terutama situasi-situasi yang seringkali membingungkan seperti ini atau di mana kadang-kadang IHSG anjlok merah semua. Ya udah, tenang. Nanti situasi akan kembali normal. Ya. Nah, intinya itu ya, bahwa Anda diharapkan dengan ada kiat-kiat itu ya, kalau orang Jawa bilang itu ya, jangan modiar di pasar modal ya. Nah, itu mungkin dari saya. Oke, jadi gitu ya teman-teman, tadi nasihat dari Ibu Agatha. Kalau teman-teman mau berinvestasi saham, teman-teman harus baik dalam mengelola keuangan teman-teman, kemudian juga harus jangan asal beli Ibu ya, harus dianalisis dulu, lihat fundamentalnya baik atau tidak. Dan kemudian juga jangan terpengaruh perkataan orang lain. Lalu kunci yang paling penting adalah sabar Ibu ya, sabar dan tenang. Jadi selain melatih analisis kita, juga melatih psikologis kita ya Bu ya. Betul sekali. Ya. Oke. Nah teman-teman sekalian, demikian obrolan singkat kita pada hari ini. Banyak sekali insight dan ilmu yang dapat kita terima dari obrolan ini. Terima kasih Bu Agatha untuk waktu dan ilmu yang berharga ini. Semoga teman-teman semuanya dapat menerima ilmu ini dan bermanfaat bagi investasi teman-teman sekalian. Akhir kata, saya Juliani selaku moderator pamit undur diri. Jangan lupa pantengin terus KSPM UKMC untuk Key Talk Show berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.